Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idhahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Summa bayyana, kemudian menjelaskan siapa Nazim, annan nazariyya, bahwa sesungguhnya apa nazari, pengetahuan yang bersifat spekulatif, mingkulin dari masing-masing, minat tasawuri dari tasawur, wat tasdiki dan tasdik, ma adalah sesuatu ihtaja yang butuh apa ma litta'amuli pada berpikir, pada merenung. Waddaruriyu, dan adapun pengetahuan yang bersifat daruri, aksiomatik, aksuhu ialah kebalikan nazari. Wahuwa, dan adapun ad-daruri, ma adalah sesuatu, la yahtaju yang tidak butuh apa ma, ila dzalika, terhadap ta'ammul tersebut, berpikir tersebut. Fal aksamu, maka adapun bagian-bagian, arbaatun ialah 4, kama taqaddama, sebagaimana sesuatu taqaddama yang telah lalu apa ma. Sebelumnya sudah disebutkan bahwasanya ilmu itu dibagi menjadi dua, ada yang disebut dengan tasawur, ada yang disebut dengan tasdik. Kemudian masing-masing dari tasawur dan tasdik ini dibagi menjadi dua, ada yang disebut dengan nazari, tasawur nazari, ada yang disebut dengan tasawur daruri. Kemudian yang tasdik juga dibagi dua, ada yang disebut dengan tasdik nazari dan ada yang disebut dengan tasdik daruri. Sehingga dari pembagian ini, maka secara terperinci ilmu itu dibagi menjadi 4. Pertama disebut dengan tasawur nazari, kedua disebut dengan tasawur daruri, ketiga disebut dengan tasdik nazari, yang keempat disebut dengan tasdik daruri. Ini adalah 4 pembagian ilmu secara terperinci. Kemudian apa yang disebut dengan nazari? Yang disebut dengan nazari itu yaitu pengetahuan yang untuk sampai ke sana, untuk sampai pada pengetahuan tersebut, butuh yang namanya ta'ammul, butuh pada berpikir. Yang dimaksud berpikir adalah tartibu umurin ma'lumatin, yaitu menyusun pengetahuan-pengetahuan yang sudah diketahui. Ini yang disebut dengan ta'ammul, yang disebut dengan berpikir. Jadi yang namanya nazari itu adalah pengetahuan yang untuk sampai pada pengetahuan tersebut butuh pada proses menyusun pengetahuan-pengetahuan yang sudah diketahui terlebih dahulu. Setelah melalui proses menyusun pengetahuan yang sudah diketahui, baru nanti sampai pada pengetahuan yang diinginkan tersebut. Nah, ini yang disebut dengan nazari. Kemudian apa yang disebut dengan daruri? Daruri ini kebalikan dari nazari. Kalau nazari itu adalah pengetahuan yang butuh pada proses berpikir, maka daruri tidak butuh pada proses berpikir.
Jadi pengetahuan yang bersifat doruri ini untuk sampai pada pengetahuan tersebut tidak butuh pada proses tartibi umurin maklumah. Tidak butuh menyusun pengetahuan-pengetahuan yang sudah diketahui terlebih dahulu. Melainkan akal kita ya langsung mengetahui pengetahuan tersebut tanpa perlu proses berpikir. Nah, ini yang disebut dengan doruri. Kemudian di antara dua ini, yaitu nadhari dan doruri, mana yang menjadi perhatian atau pembahasan dari ilmu mantik? Yang menjadi pembahasan di dalam ilmu mantik adalah an-nadhari, yaitu pengetahuan yang membutuhkan pada proses berpikir. Kenapa yang menjadi pembahasan utama ini adalah nadhari? Karena tujuan ilmu mantik itu adalah untuk mencegah kekeliruan di dalam berpikir. Ini adalah tujuan utama mempelajari ilmu mantik. Nah, dan ini hanya cocok ya untuk pengetahuan-pengetahuan yang butuh pada proses berpikir. Sementara untuk pengetahuan yang tidak perlu pada proses berpikir, tidak butuh ya, tidak butuh pada kaidah-kaidah yang dipelajari di dalam ilmu mantik. Sehingga yang menjadi fokus pembahasan ilmu mantik ini hanya yang nadori saja. Sementara yang doruri tidak menjadi pembahasan dari ilmu mantik. Baik nadori yang berupa tasawur maupun yang berupa tasdid. Yang menjadi perhatian utama di dalam ilmu mantik itu adalah yaitu yang an-nadori. Pengetahuan yang butuh pada proses berpikir. Misal tasawurid doruri, adapun contoh tasawur doruri, idraku makna lafzil wahidi nisful isnaini. Ialah mengetahui makna lafaz al-wahidu nisful isnaini. Lafaz al-wahidu nisful isnaini ini maknanya adalah nisfiyatul wahid lil isnaini. Satu separuh dari dua. Ini makna dari lafaz al-wahidu nisful isnaini. Nah, makna al-wahidu nisful isnaini ini berupa tasawur. Kenapa berupa tasawur? Karena nisfiyatul wahid lil isnaini ini satu separuh dari dua ini tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman atau tidak ada wuku' nisbah. Sehingga pengetahuan ini disebut dengan tasawur. Kenapa ini disebut dengan doruri? Ya, karena untuk mengetahui al-wahidu nisful isnaini ini, seseorang tidak butuh pada yang namanya berpikir. Tidak perlu seseorang itu untuk mengetahui satu separuh dari dua ini, menyusun pengetahuan-pengetahuan terlebih dahulu, baru dia bisa mengetahui bahwasanya satu separuh dari dua. Tidak butuh pada itu. Tidak butuh yang namanya proses berpikir. Karena itu, mengetahui makna lafaz al-wahidu nisful isnani yang berupa nisfiyatul wahidul isnani ini disebut dengan tasawwur daruri. Wa misalut tasawurin nadhari, dan adapun contoh tasawur nadhari, idraku makna ialah mengetahui makna al-wahidu nisfu sudusis nai asyarah. Satu separuh seperenam dari 12. Lafaz al-wahidu nisfu sudusis nai asyarah maknanya adalah nisfiyatul wahid lisudusis nai asyarah. Satu separuh seperenam dari 12. Ini adalah maknanya. Dan ini berupa tasawur. Kenapa disebut dengan tasawur? Karena di dalam makna ini tidak ada penghukuman. Tidak ada wuku' nisbah. Kemudian, kenapa ini disebut dengan nadhari? Karena seseorang untuk mengetahui satu separuh dari
separuh seperenam dari 12 ini butuh pada proses berpikir. Butuh untuk menyusun pengetahuan-pengetahuan terlebih dahulu sebelum sampai mengetahui bahwasanya satu ini separuh seperenam dari 12. Butuh pada mengetahui 12. Nah, setelah mengetahui angka 12, kemudian harus mengetahui seperenam dari 12. Seperenam dari 12 itu adalah 2. Baru 2 ini kalau dibagi ya, atau separuh dari 2 adalah 1. Jadi untuk sampai mengetahui 1 separuh seperenam dari 12 butuh yang namanya proses menyusun pengetahuan terlebih dahulu, baru seseorang ini baru bisa mengetahui bahwasanya 1 itu memang separuh seperenam dari 12. Ini adalah contoh dari tasawur nadhari. Berbeda dengan tasawur doruri di atas, bahwasanya 1 itu separuh dari 2. Seseorang untuk mengetahui itu tidak perlu yang namanya proses berpikir atau proses menyusun pengetahuan terlebih dahulu. Ya. Berbeda dengan yang tasawur nadhari ini, butuh menyusun pengetahuan terlebih dahulu, baru seseorang itu bisa mengetahui bahwasanya 1 separuh seperenam dari 12. Wa misalut tasdiqid daruri, dan adapun contoh tasdik doruri idraku ku'in nisbah, ialah mengetahui terjadinya nisbah, terjadinya hubungan antara maudhu dan mahmul, antara mahmul dan maudhu, fi qaulina, di dalam perkataan kita, al-wahidu nisful isnaini. Adapun 1 ialah separuh dari 2. Ini perlu diperhatikan karena sekilas contoh ini secara lafaz sama. Namun yang perlu diperhatikan adalah terkait ini. Idraku ku'in nisbah sama idraku makna lafaz. Kalau idraku ku'in nisbah, mengetahui terjadinya nisbah di antara mahmul dan maudhu, maka disebut dengan tasdik. Namun kalau hanya mengetahui makna lafat al-wahidu nisful isnaini, maka disebut dengan tasawur. Contohnya yang tasdik daruri. Al-wahidu nisful isnaini. Adapun 1 ialah separuh 2. Ini berupa qadhiyah, berupa proposisi. Hukima fiha bisubuti nisfil isnaini al-wahid. Yang mana di dalam qadhiyah ini dihukumi dengan tetapnya separuh dari 2 ini pada 1. Nah, kalau idraku nisbah seperti ini atau idrakul hukmi, maka ini disebut dengan tasdik. Nah, kenapa ini disebut dengan doruri? Disebut dengan doruri karena ini tidak butuh pada proses yang namanya berpikir. Untuk mengetahui bahwasanya 1 adalah separuh dari 2, seseorang itu tidak perlu menyusun pengetahuan terlebih dahulu. Dia langsung mengetahui, akalnya langsung bisa menangkap tanpa perlu proses berpikir. Wa misalut tasdiqin nadhari, dan adapun contoh tasdik nadhari, idraku ku'in nisbatih, ialah mengetahui terjadinya nisbah fi qaulina, di dalam perkataan kita, al-wahidu nisfu sudusis nai asyarah. Adapun 1 ialah separuh seperenam 12. Al-wahidu nisfu sudusis nai asyarah ini berupa qadhiyah. Hukima fiha bithubuti nisfi sudusis nai asyarah lil wahid. Yang mana di dalam qadhiyah ini dihukumi dengan tetapnya separuh seperenam dari 12 pada 1. Nah, kalau idraku ku'in nisbah seperti ini, maka disebut dengan tasdik. Berbeda misalnya dengan tasawur nadhari yang di atas ini. Al-wahidu nisfu sudusis nai asyar.
Ini hanya mengetahui makna lafaz, bukan mengetahui wuqu'in nisbah. Ini perbedaan antara tasawur dan tasdik. Nah, al-wahidu nisfu sudusi isnai asyar ini disebut dengan nazari. Kenapa disebut dengan nazari? Karena untuk mengetahui bahwasanya satu adalah separuh seperenam 12 butuh pada proses yang namanya berpikir. Butuh menyusun ya pengetahuan terlebih dahulu. Yaitu harus mengetahui 12, harus mengetahui seperenam dari 12, yaitu 2. Kemudian separuh dari 2 ini, dari seperenam dari 12 ini, yaitu separuhnya adalah 1. Nah, setelah proses berpikir seperti ini, baru akal kita mengetahui ya dan menghukumi ya, mengetahui sekaligus menghukumi bahwasanya 1 itu memang separuh seperenam 12. Wabima takarrara, dan dengan sesuatu takarrara yang telah tetap apa ulima diketahui inhisarul ulumi apa terbatasnya ilmu fit tasawurati wat tasdiqati di dalam tasawurat dan tasdiqat. Walikullin, dan ialah bagi masing-masing minhuma dari keduanya tasawurat wa tasdiqat mabadiu, adapun mabadi pembahasan-pembahasan awal, wa maqasidu, dan tujuan-tujuan. Jadi dengan pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya itu, maka ilmu itu secara umum hanya terbagi menjadi 2, yaitu tasawur dan tasdik. Kemudian tasawur dan tasdik ini yaitu ada mabadi, ada maqasid. Apa mabadi tasawurat? Famabadi tasawurati, maka adapun pembahasan-pembahasan awal, pembahasan-pembahasan dasar tasawurat, al-kulliyatul khams, ialah al-kulliyatul khams yang meliputi jenis, nau, fasal, aradun khas, dan aradun am. Wa maqasiduha, dan adapun tujuan dari at-tasawurat, al-qaulu syarihu, ialah al-qaulu syarih. Al-qaulu syarih ini nama lainnya adalah al-mu'arif atau at-ta'rif. Wa mabadi'ut tasdiqati, dan adapun pembahasan awal, pembahasan dasar tasdiqat, al-qadaya wa ahkamuha, ialah proposisi dan hukum-hukum proposisi. Wa maqasiduha, dan adapun tujuan-tujuannya dari al-qadaya, al-qiyasu, ialah kias, biaksamihi, dengan bagian-bagian kias. Bagian kias itu ada burhan, ada jadal, ada khitabah, ada syair, dan ada safsatoh. Ada 5 bagian-bagian kias itu. Fanhasara, maka terbatas fanul mantiki, apa disiplin ilmu mantik, fi hadhil abwabil arba'ati, di dalam 4 bab ini, yaitu pertama al-qiyas biaksamihi, yang kedua al-qadaya wa ahkamuha, yang ketiga adalah al-qaulu syarih, dan yang keempat adalah al-kulliyatul khams. Wa amma bahsud dalalati, dan adapun pembahasan dalalat, wa mabahithil alfadhi, dan pembahasan alfaz, mabahithul alfaz. Wa amma bahsud dalalati wa mabahithil alfaz, innama ialah sesungguhnya disebutkan apa bahsud dalalat wa mabahithul alfaz fi kutubil mantiki, di dalam ilmu mantik, litawaqqufi bahthil kulliyatil khams alaihi, karena bergantungnya pembahasan al-kulliyatul khams alaihi, atas bahthud dalalat wa mabahithul alfaz. Nah, pembahasan terkait ad-dalalat dan mabahithul alfaz sebenarnya tidak masuk pada pembahasan ilmu mantik. Karena pembahasan ilmu mantik itu hanya ada 4,
yaitu qiyas biaksamihi, al-qadaya wa ahkamuha, al-qaul syarih, dan al-kulliyatul khams. Namun karena pembahasan al-kulliyatul khams ini butuh pada pembahasan terkait alfat, dan pembahasan alfat ini butuh pada ad-dalalat, maka kemudian pembahasan ad-dalalat dan mabahisul alfat ini dimasukkan pada pembahasan ilmu mantik. Jadi sebenarnya ad-dalalat dan mabahisul alfat ini bukan bagian dari ilmu mantik. Namun karena pembahasan al-kuliyatul khams butuh pada mabahisul alfat dan pembahasan ad-dalalat itu, maka kemudian pembahasan terkait dalalat mabahisul alfat dimasukkan di dalam pembahasan ilmu mantik. Waman nadharah, dan adapun seseorang nadharah yang melihat siapa man ila aksamil khamsati pada ila aksamil qiyasil khamsati pada bagian-bagian qiyas silogisme al khamsati yang 5. Bagian-bagian qiyas yang 5 itu adalah burhan, jadal, ya, khitabah, syair, dan safsafah. Ada menghitung siapa man al-abwaba pada bab-bab sama niatan 8. Kalau bagian-bagian kias itu dihitung satu-satu, maka pembahasan ilmu mantik ini ada 8. Yang pertama adalah pembahasan al-burhan. Kemudian pembahasan terkait jadal. Kemudian pembahasan terkait khitabah. Kemudian pembahasan terkait syair. Yang kelima pembahasan terkait safsatoh. Ditambah pembahasan al-qadaya wa ahkamuha yang keenam. Yang ketujuh pembahasan al-qaulu syarih. Yang kedelapan pembahasan terkait al-kulliyatul khams. Jadi kalau diperinci, maka pembahasan ilmu mantik itu ada 8. Waman addah, dan adapun seseorang yang menghitung siapa man ma'aha beserta al-abwab samaniyah, beserta aksamul qiyas al-khamsah ini, ya, atau secara keseluruhan ma'aha beserta samaniyah menghitung mabhatal al-fazi pada pembahasan alfat mustaqilan secara mandiri, kanat maka ada al-abwabu apa bab-bab di dalam ilmu mantik indahu di sisi man tis'atan ialah 9. Kalau pembahasan alfaz itu, ya, dijadikan bab secara mandiri, maka pembahasan di dalam ilmu mantik itu ada 9. Kalau diurut dari awal seperti ini. Pertama, mabhasul alfal. Kedua, kulliyatul khams. Ketiga, al-qaulu syarih. Keempat, al-qadaya wa ahkamuha. Yang kelima, pembahasan al-burhan. Yang keenam, pembahasan al-jadal. Yang ketujuh, pembahasan al-khitabah. Yang kedelapan, pembahasan asy-syi'r. Dan yang kesembilan adalah pembahasan safsatoh. Nah, ini secara terperinci pembahasan ilmu mantik itu secara keseluruhan adalah ada 9. Cuma kemudian innal manatiqota, sesungguhnya para logikawan istalahu ialah mengistilahkan siapa manatiko ala tasmiyatil lafzi atas menamai lafaz al mufadi bihi yang dipahami bihi dengan lafaz maknan mufradul, apa makna mufrad, mengistilahkan bil qauli syarih dengan al qauli syarih. Nama lain dari al qauli syarih ini adalah ta'rif atau al mu'arrif. Kal hayawanin natiki, seperti al hayawan an natik fi ta'rifil insani, di dalam mendefinisikan manusia. Al mutawassali bihi, yang disampaikan bihi dengan al hayawanun natik ila maknan mufradin, pada makna mufrad.
makna tunggal. Wahwa dan adapun makna mufrad, makna insani ialah makna lafaz insan. Wahada dan adapun ini makna qaulihi ialah pengertian perkataan nazim wa ma bihi ila tasawurin al baitah. Wastalahu dan mengistilahkan siapa manatiko ala tasmiyatil lafzi atas menamai lafaz al-mufidi yang memberikan faidah litasdiki pada tasdik hujatan pada hujah atau argumentasi ai kiasan kias silogisme kal alamu mutaghayyirun seperti al alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun al mutawassali bihi yang disampaikan bihi dengan al alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis ini ila natijati pada kesimpulan wahia dan adapun natijah al alamu hadisun ialah al alamu hadisun wahada dan adapun ini makna qaulihi ialah pengertian perkataan nazim wa malitas dikin al baitah. Jadi ulama mantik memberikan istilah atau memberikan nama terhadap lafaz yang bisa memberikan makna mufrad ini disebut dengan qaulu syar'i. Sementara yang memberikan faidah tasdik disebut dengan qiyas. Ini adalah istilah yang diberikan oleh ulama mantik manatikoh. Demikian penjelasan terkait pembagian-pembagian dari al-ilmu sekaligus pembahasan-pembahasan secara terperinci dari ilmu mantik. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.